Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya masuk Islam, memeluk agama yang baru, saya punya banyak sekali kesulitan untuk memahami Islam. Namun akhirnya ketika saya mempelajari, lalu kemudian melihat referensi demi referensi yang saya dapatkan, Masya Allah, Islam itu sangat sempurna, paripurna, indah, istimewa. Dan saya mencoba untuk menyederhanakannya bagi orang-orang awam yang baru mau belajar tentang Islam, orang-orang yang baru mau tahu tentang Islam, yang mereka yang berhijrah dan mau mempelajari agamanya. Saya coba sederhanakan, dan akhirnya itulah yang kemudian menjadikan buku Beyond the Inspiration. Saya buat dari hal yang sangat sederhana untuk menjelaskan kenapa, why, pertanyaan awal tadi, kenapa sih Islam bisa jaya di masa yang lalu dan sekarang Islam itu terpuruk, dan apa solusinya dan apa yang harus kita lakukan agar Islam kembali lagi berjaya. Dengan singkatnya, Islam akan berjaya bila pemikiran Islam sudah berada pada kaum muslimin. Itulah yang saya tulis dalam buku saya, Beyond the Inspiration. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, hal yang terbaik yang kita bisa rasakan sampai dengan sore ini adalah keimanan yang Allah sampaikan kepada kita. Tanpa iman kita bukan siapa-siapa, tanpa iman kita bahkan tidak punya kesempatan untuk bisa mencintai Allah, dan karenanya kita tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah. Yang keridhaan Allah itu amat sangat kita perlukan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, selain kita diberikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga diberikan sebuah kemudahan oleh Allah untuk bisa mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah berjalan di atas muka bumi. Kita berharap mudah-mudahan tidak hanya kita yang mengenali beliau, namun mudah-mudahan ketika di yaumil kiamat beliau juga mengenali kita. Kita tidak hanya mencintai beliau, tapi mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintai kita dan mengingat kita sebagai bagian daripada saudara-saudaranya, walaupun kita tidak sempat berjumpa, walaupun kita tidak sempat bersama dengan beliau di dunia, tapi yang terpenting apabila kita bisa membersamai beliau di akhirat. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah, tidak henti-hentinya saya mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah adalah yang bisa membuat kita untuk membuka diri, membuka hati, untuk bisa belajar, untuk bisa merasa bodoh, untuk tetap membuka-buka pengetahuan, merasa kurang dengan ilmu Allah. Tanpa rahmat Allah, mungkin kita menjadi orang-orang yang sombong, mungkin kita menjadi orang-orang yang merasa cukup atas amal-amal kita, dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari semua itu. Dan hari ini saya coba ingin memulai tentang bab ketiga, Beyond the Inspiration, setelah kita selesai membahas bab yang pertama dan bab yang kedua. Dua bab yang awal yang kita bahas sebenarnya adalah persiapan untuk menuju pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan yang ketiga berjudul The Way to Believe, sebuah jalan untuk menuju keimanan. Tapi sebelum kita membahas tentang jalan menuju keimanan, kita perlu untuk membersihkan dulu apapun yang ada dalam pemahaman kita yang masih kurang tepat. Misalnya, pemahaman tentang hidup adalah pilihan atau hidup adalah takdir yang kita fokuskan di bab yang pertama dan bab yang kedua. Yang kita harapkan adalah ketika orang sudah memahami tentang kehidupan dia, seperti apa pemikiran, seperti apa hawa nafsu, seperti apa pilihan-pilihan dalam hidupnya, seperti apa dia harus beriman kepada takdirnya, bahwa ada satu titik di dalam hidup manusia, ada wilayah yang memang dia tidak bisa untuk campur lagi di dalamnya. Dia tidak bisa untuk menguasai di dalamnya. Maka dia menerima dan dia mengetahui bahwa ini hanyalah sebuah simbol bahwa ada yang lebih kuat dan ada yang lebih tahu daripada dia. Maka kita sudah menyelesaikan bahasan di bab pertama dan bahasan di bab kedua. Kita mendapati atas satu kesimpulan yang sangat indah, yaitu adalah dalam perkara-perkara hidup manusia, senantiasa mereka akan berada dalam perkara yang bisa mereka kuasai. Itulah bab pilihan, dan ada bab yang tidak bisa mereka kuasai, dan itulah bab takdir. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan daripada semua itu.
yaitu bahwa beriman adalah bagian daripada pilihan manusia dan bagaimana kita supaya bisa memudahkan keimanan itu di dalam diri kita. Maka judulnya The Way to Believe, jalan menuju keimanan. Sebuah cara untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya yang kita bahas sekali lagi bukan wilayah Allah, tapi wilayah manusia. Kita sudah menyelesaikan tentang masalah hidayah, kita sudah menyelesaikan tentang masalah takdir, kita sudah menyelesaikan tentang masalah pilihan. Dan sekarang kita akan membahas tentang satu hal yang sangat penting, yaitu tentang keimanan. Dan kalau sesuatu itu saya bahas, saya selalu ingin membahasnya dari segi apa manfaat yang kita dapat setelah kita membahas tentang keimanan. Atau apa yang kita akan dapatkan setelah kita membahas tentang keimanan. Atau lebih tepatnya lagi adalah bagaimana iman itu bisa produktif. Nah, untuk mendapatkan iman yang produktif, kita harus tahu dulu bahwa ada iman yang tidak produktif. Contoh misalnya, orang Indonesia itu setelah dicek terakhir kalau saya nggak salah 87% Muslim. Dan berbicara tentang Muslim, pelajaran yang pertama yang mereka dapatkan ketika di sekolah pasti adalah tentang syahadat. Pasti tentang syahadatain, yaitu adalah tentang kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini menjadi sangat wajar karena syahadat adalah pembeda antara yang bukan muslim dengan yang muslim. Orang pertama kali mengenal Islam, orang pertama kali masuk kepada Islam, mereka harus melalui satu bab yang namanya bab syahadat. Satu pintu yang namanya pintu syahadat. Maka wajar ketika ini dibahas terlebih dahulu dan ini dibahas lebih awal. Maka 87 muslim di Indonesia, 87% muslim di Indonesia, mereka pasti membahas tentang syahadat. Mereka pasti membahas tentang iman. Karena iman adalah sesuatu yang membedakan antara yang bukan dan yang muslim. Orang muslim harusnya beriman. Dan mereka mengatakan karena mereka muslim, karena mereka punya iman. Apa itu iman? Ada iman kepada Allah, ada iman kepada Rasulnya, ada iman kepada malaikat-malaikatnya, ada iman terhadap kitab-kitabnya, ada iman terhadap yaumil qiyamah, dan ada iman terhadap qada wal qadar. Itu teori yang dipelajari. Tapi apakah iman itu hanya sekadar teori bahwa iman itu ada 6 rukunnya dan ketika orang berislam ada 5 rukunnya, maka apakah hanya teori cukup seperti itu? Jawabannya tidak. Karena kalau kita cuma membahas hal seperti itu, yang terjadi adalah keimanannya tidak produktif atau keimanannya tidak memberikan efek bagi dia sebelum dia beriman dan sesudah dia beriman. Ini problemnya. Karena itu teman-teman harus paham betul bahwa iman itu bukan sekedar ucapan. Iman itu bukan sekedar kata-kata. Iman itu bukan sekedar apa yang tampak. Tapi iman itu justru adalah sesuatu yang menghasilkan perubahan. Sesuatu yang menghasilkan hal yang berbeda. Karena itulah di dalam sejarah kita lihat para sahabat ketika mereka sebelum dan sesudah beriman, mereka menjadi orang yang sepenuhnya berbeda. Bahkan kalau ada yang menanyakan, emang apa sih bedanya antara orang sebelum beriman dan sesudah mereka beriman? Itu adalah pertanyaan yang tidak tepat. Pertanyaan yang tepat adalah, ada nggak yang sama antara orang yang belum beriman dan sesudah dia beriman? Itu pertanyaannya, karena iman mengubah hampir semua. Maka dalam satu percakapan yang sangat panjang, tentang satu kisah yang terus saya ulang-ulang. Percakapan antara Amr bin As yang berdebat dengan Ja'far bin Abu Thalib. Ketika Ja'far bin Abu Thalib bersama dengan sahabat-sahabat yang lain itu diizinkan oleh Rasulullah untuk pergi ke Habasyah. Mereka mencari perlindungan karena ditindas, mereka disiksa di kota Makkah. Maka Allah memperbolehkan dan Rasul memperbolehkan mereka untuk pergi ke Habasyah. Maka mereka dilindungi oleh Raja Habasyah. Ketika dilindungi oleh Raja Habasyah, lalu kemudian datanglah Amr bin As sebagai utusan daripada orang-orang kafir Quraisy, lalu memprovokasi Raja Habasyah, memprovokasi menteri-menteri yang ada di sana, dan mengatakan bahwa mereka harus mengembalikan orang-orang Muslim menuju ke Makkah untuk kembali disiksa di sana. Apa provokasinya? Salah satu provokasi daripada Amr bin As berkata, ini adalah orang-orang muda yang bodoh. Provokasinya. Jadi kalau seandainya Anda menemukan kesamaan bahwa orang-orang yang beriman itu orang-orang yang
mau taat pada Islam itu, dan kebetulan memang mereka adalah orang-orang muda kebanyakan. Di zaman Rasul kebanyakan orang yang taat adalah orang muda. Zamannya Ashabul Kahfi jelas anak-anak muda, dan anak-anak muda adalah orang yang paling adaptif terhadap kebenaran. Mereka adalah orang yang paling aware terhadap satu kebenaran, terhadap satu hal yang baik. Maka termasuk di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan orang yang beriman adalah anak-anak muda. Maka dituduhlah oleh Amr bin As sebagai mereka adalah anak-anak muda yang bodoh. Anak-anak muda yang bodoh, yang mereka tidak mau untuk ikut aturan nenek moyang mereka. Mereka membantah dan membangkang pada nenek moyang mereka, yang nenek moyang mereka lebih bagus kedudukannya, lebih tahu tentang adab, lebih tahu tentang kebaikan, lebih tahu tentang kebenaran, namun mereka menyelisihinya itu, sehingga anak-anak muda bodoh ini, poin yang kedua Amr bin As katakan, anak-anak muda yang bodoh ini, mereka tidak mau untuk mengambil agama nenek moyang mereka, aturan nenek moyang mereka, segala macam norma-norma yang diambil oleh nenek moyang mereka, dan mereka juga tidak mau masuk agamamu wahai Paduka, yaitu adalah agama Nasrani. Malahan mereka buat agama yang baru, mereka buat agama yang sama sekali tidak dikenal sebelumnya. Kami tidak tahu, kamu tidak tahu, ini agama apa? Itu tuduhannya Amr bin As. Yang ketiga, maka bapak-bapak mereka yang lebih tahu daripada mereka, yang lebih mulia nasabnya daripada mereka, meminta kami mengembalikan mereka ke negeri kami di Mekah agar tidak mengacau di sini dan tidak menimbulkan ketegangan di sini. Itu tuduhan-tuduhan yang diberikan. Tapi jawaban jawaban Ja'far bin Abu Thalib, Masya Allah, ini menjadi sebuah hal yang sangat fenomenal, sebuah hal yang sangat masterpiece sampai dengan detik ini. Yaitu apa? Amr bin As dijawab oleh Ja'far bin Abu Thalib, sekaligus mendiamkan seluruh menteri-menteri yang ada, sekaligus memberikan satu penjelasan kepada Raja Habasyah di saat yang sama. Dengan satu perkataan kira-kira begini, wahai Paduka Raja, kami datang memilih engkau bukan sembarangan. Kami memilih engkau karena kami memang mengetahui dari awal bahwa engkau adalah raja yang tidak pernah menzolimi siapapun. Alias engkau adalah raja yang adil. Jadi ditegaskan dulu kualitasnya raja ini kayak apa. Jangan sampai engkau mendengarkan provokasi, jangan sampai engkau mendengarkan fitnah, tuduhan kepada kami tanpa melihat kondisi yang sesungguhnya. Maka kami memilih engkau di atas raja-raja yang lain karena engkau adalah orang yang sangat adil dan tidak pernah menzolimi siapapun. Maka itu katanya Ja'far bin Abu Thalib sebagai sebuah pembukaan, sebagai sebuah awalan. Lalu kemudian dia berkata, Paduka Raja, maka izinkan kami menjelaskan kondisi kami pada saat dulu. Dulu kami adalah kaum yang menyembah berhala. Kami menyembah patung, kami membuat berhala dengan tangan kami sendiri lalu menyembahnya sendiri. Tidak hanya itu, kami makan yang haram, kami makan bangke, kami makan darah, dan kami tidak memandang hormat pada orang tua. Kami tidak pernah menyayangi yang muda, kami berzina, kami melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Di antara kami yang kaya memakan harta orang-orang yang miskin. Di antara kami senantiasa bermabuk-mabuan. Di antara kami orang-orang senantiasa melakukan dosa-dosa baik dengan lisan kami maupun dengan tangan kami. Sampai kemudian satu titik ketika kami berada dalam kesesatan itu, berada dalam kondisi masyarakat yang semua orang bersepakat bahwa kami keadaannya buruk itu, kami tidak mempunyai kata-kata yang baik, kami sumpah serapah, caci maki, kami memandang rendah wanita. Pokoknya kami berada dalam keadaan yang hancur kayak begitu menurut kesepakatan internasional tentunya. Maka kemudian sampai Allah datangkan kepada kami seorang nabi yang kami tahu nasabnya. Nasabnya lebih mulia daripada nasab manapun. Orangnya lebih ranggi, lebih apik daripada manapun. Kata-katanya sangat mulia. Dia mengajarkan kepada kami satu agama yang hanya mentauhidkan Allah, yang hanya mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Bahwasanya kami diajarkan cuma untuk berkata-kata yang baik, tidak bohong. Kami diajarkan untuk bisa jujur, menyayangi yang lemah, menyayangi yang muda, dan hormat pada yang tua. Kami diajarkan untuk tidak makan kecuali makanan yang baik, tidak berkata kecuali berkata yang baik. Kami menyembah kepada Tuhan kami, meninggalkan perkara-perkara yang keji yang sudah disepakati. Kami meninggalkan zina, kami meninggalkan khamar, perkara-perkara yang bisa membuat masalah pada masyarakat, dan kami beribadah kepada Tuhan kami sampai kaum kami datang lalu menyengsarakan kami hingga kami harus mencari tempat berlindung yang adalah tempatmu. Apa intinya? Iman menghasilkan perubahan. Yang digarisbawahi oleh Ja'far bin Abu Thalib,
yang mendiamkan Amr bin As, sekaligus menjadi jawaban bagi Raja Habasyah, sekaligus menjadi penjelas bagi orang-orang yang ada di sana adalah iman mereka adalah iman yang produktif. Iman mereka datang untuk mengubah mereka. Iman mereka menjadikan mereka seseorang yang sama sekali baru. Iman mereka menjadikan mereka lebih peduli pada masyarakat, lebih mencintai manusia, dan lebih banyak menebar manfaat bagi manusia yang lain. Ini adalah iman yang produktif. Maka diamlah Amr bin As. Maka kemudian menjadi puaslah Raja Habasyah dengan jawaban daripada Ja'far bin Abu Thalib, karena iman memang harusnya mengubah orang. Iman memang harusnya mewarnai orang. Iman memang harusnya menjadi satu hal yang menjadikan orang itu berbeda. Maka inilah yang dinamakan dengan iman yang produktif. Tapi balik lagi ke Indonesia, negeri plus 62 yang sedang berflower ini, yang kita dapatkan justru kesemuanya hampir jauh daripada teorinya. Teorinya iman itu mengubah. Teorinya iman itu menjadikan sesuatu yang lebih baik. Teorinya iman itu menjadikan seseorang menjadi lebih mulia tindakan-tindakannya. Tapi di negara plus 62 ternyata yang terjadi hampir semua sebaliknya. Silakan baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ditulis dengan sangat apik, dengan sangat bagus sekali oleh pendiri-pendiri negeri, tujuan-tujuan daripada dibuatnya negeri Indonesia. Tapi semuanya hampir tidak ada. Mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi kepentingan umum, dan seterusnya. Apalagi melindungi tumpah darah segenap daripada bangsa Indonesia, dan seterusnya. Ini hampir semuanya tidak ada yang kita dapatkan sekarang. Yang ada justru sebaliknya. Orang-orang yang hidup di Indonesia bisa kemudian untuk mendapati ternyata kita mungkin masih berjalan di tempat kalau tidak bisa berjalan mundur. Secara ekonomi, lebih banyak orang-orang yang miskin, lebih banyak orang-orang yang nggak bisa sekolah, bahkan orang-orang bayar iuran kesehatan pun sudah tidak mampu, dan seterusnya. Ini semua adalah bukti daripada kita tidak mempunyai iman yang produktif, atau belum memiliki iman yang produktif. Bagaimana ceritanya bahwa indeks pendidikan Indonesia itu termasuk yang paling bawah di antara seluruh negara Asia Tenggara. Bahkan lebih bawah daripada negeri jiran yang mereka dulu belajar daripada Indonesia. Bagaimana mungkin indeks korupsi yang ada di Indonesia itu paling tinggi di Asia Tenggara? Bahkan yang tertinggi ditempati oleh departemen-departemen yang harusnya bebas daripada korupsi, seperti Departemen Pendidikan, seperti Departemen Kesehatan, dan Departemen Agama. Bagaimana ceritanya ketika orang-orang berwenang yang harusnya menegakkan keadilan justru menjadi yang tertinggi termasuk di antara orang-orang indeks korupsinya? Yaitu seperti Departemen Pengadilan, Departemen Kepolisian, Departemen misalnya apalagi ya, yang berkaitan dengan itu. Ini adalah sesuatu yang menjadi kenyataan. Padahal 87% umat di Indonesia adalah umat Muslim. Artinya disitulah kita harus mengambil tanggung jawab yang lebih. Karena ketika seseorang itu beriman, seharusnya iman itu menjadikan dia lebih produktif. Ketika seorang itu beriman, harusnya dia menjadi seseorang yang lebih daripada orang yang enggak beriman. Tapi kenyataan yang terjadi di sini adalah kadang-kadang kita mendapati orang-orang yang beriman dibandingkan dengan orang-orang yang nggak beriman, malah lebih bagus perkataan orang-orang yang nggak beriman, malah lebih bagus perbuatan orang-orang yang nggak beriman. Kenapa? Sederhana, bukan imannya yang salah, bukan Islamnya yang salah, tapi orang Muslimnya yang tidak produktif dalam keimanannya. Pertanyaannya, gimana cara jadi iman yang produktif? Ada jawaban di dalam Al-Quran. Begitulah Allah memberikan kita sebuah pelajaran, Allah memberikan kita sebuah percontohan dengan sesuatu ayat misalnya. Contoh di dalam surat Ibrahim ayat 24. Di situ Allah sampaikan, Alam taro kaifa daraballahu mathalan. Alam taro, apakah kalian tidak bisa melihat? Apakah kalian tidak bisa mengambil sebuah pelajaran? Kaifa daraballahu mathalan, bagaimana Allah membuat suatu permisalan, suatu contoh kepada Anda, perumpamaan. Kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Sesungguhnya perumpamaan yang Allah maksudkan adalah bahwasanya kalimat-kalimat yang thayyibah itu seperti pohon yang baik atau pohon yang thayyibah. Semua ulama berpendapat sama bahwa yang dimaksud dengan kalimat yang thayyibatan adalah syahadat, adalah kalimat la ilaha illallah yang membedakan antara orang yang tidak beriman dengan orang yang beriman. Tapi bukan hanya ucapan, ternyata ada filosofi di dalamnya. Sesungguhnya kalimat thayyibah atau ucapan la ilaha illallah itu seperti sebuah benih
Yang kalau benih ini ditanam, kalau benih ini dimasukkan ke dalam tanah, maka dia akan menghasilkan pohon yang baik. Dia punya potensi sebagai pohon yang baik. Walaupun tidak pasti jadi pohon yang baik, tapi dia punya potensi menjadi pohon yang baik. Seperti apa pohon yang baik? Allah sampaikan kualitas-kualitas pohon yang baik. Allah sampaikan proses-proses dalam menjadi pohon yang baik. Allah sampaikan kemudian berikutnya, ayat berikutnya, kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha sabitun. Sesungguhnya akarnya itu sangat kuat menghujam ke tanah. Maka pertama-tama yang diusahakan adalah akarnya menghujam ke tanah, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya mengarah ke udara semuanya. Setelah itu Allah sampaikan kualitas yang berikutnya, tu'ti ukulaha kulahinim bi'izni rabbiha. Jadi ada 3 fase Allah sampaikan kepada manusia di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seperti pohon yang baik. Ketika benih ini ditanam, maka dia menghasilkan akar yang sangat kuat. Setelah akar ini sangat kuat, dia akan menghasilkan cabang-cabang, pokok dan cabang-cabang yang ada di atasnya. Setelah dia menghasilkan cabang-cabang yang kesemuanya mengarah ke udara, maka tu'ti ukulaha kulahinim bi'izni rabbiha. Maka dia senantiasa bisa menghasilkan buah-buahan yang ranum, yang renyah, yang banyak atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kalau gitu kita coba bahas. Yang bisa kita ambil daripada perumpamaan ini adalah bahwasanya iman, bahwasanya amal soleh, bahwasanya keislaman itu sendiri, bahwasanya hasil daripada ucapan la ilaha illallah akan berfungsi seperti pohon. Maka pohon ada 2. Ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Yang nggak kelihatan apa? Fase akar itu tidak kelihatan. Maka akar tidak akan bisa dilihat. Malah kalau akarnya bisa dilihat, ini bahaya. Allah sampaikan dalam ayat yang berikutnya. Allah katakan, dan perumpamaan kalimat yang buruk, atau kalimat-kalimat kekufuran, atau kalimat-kalimat yang tidak ada korelasinya dengan kebaikan adalah seperti pohon yang rusak. Adalah seperti pohon yang hancur, adalah pohon yang tidak baik. Seperti apa pohon yang buruk, pohon yang rusak, pohon yang jelek? Pohon yang jelek Allah katakan, maka terlihatlah akar-akarnya karena tercerabut daripada tanah. Maka kalau seandainya akar itu bisa Anda lihat, berarti itu akar yang bermasalah. Kecuali kalau itu adalah akar yang bernafas, beda urusan. Tapi kalau kita bicara akar yang normal pada tanaman, maka satu pelajaran yang harus kita ambil, ada perkara-perkara yang tidak boleh terlihat dan harus ada perkara-perkara yang terlihat. Perkara yang tidak boleh terlihat adalah akar. Kalau akarnya terlihat, ini justru jadi masalah. Dan ada perkara-perkara yang harus terlihat. Apa perkara-perkara terlihat? Batangnya itu harus ada di atas tanah. Dan cabang-cabangnya harus ada di atas tanah. Maka daun-daunnya bisa kemudian mengambil cahaya matahari sehingga dia bisa berfotosintesis. Seterusnya hasil fotosintesis itu bisa disimpan, lalu kemudian bisa dijadikan buah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka buah itu nggak boleh ada di dalam tanah. Tapi Ustadz, itu kacang tanah di bawah tanah. Kacang tanah itu bukan buahnya di bawah tanah, Pak. Yang di bawah tanah itu adalah bunga yang kemudian jadi buah yang ke bawah, tapi itu memang berbeda karena dia harus kemudian ada di bawah untuk berkembang. Beda. Yang kita bicara adalah buah yang umum daripada pohon yang umum. Lebih gampang lagi kita berbicara pohon yang baik yang dimaksud menurut para mufassir, Anda lihat saja pohon kurma. Maka pohon kurma kalau akarnya sudah kelihatan di atas tanah, ini akar yang bermasalah. Berarti dia tidak menghujam ke tanah. Berarti dia cepat copot. Berarti dia diterpa angin hancur. Dia didorong orang tumbang. Maka yang pertama yang kita bisa ambil, akar tidak boleh kelihatan. Sedangkan ada yang harus kelihatan, yaitu adalah batang dan cabangnya. Apa pelajarannya lagi? Pelajarannya lagi teman-teman sekalian. Yang namanya akarnya itu senantiasa akan menyesuaikan dengan apa yang ada di atasnya. Lebih tepatnya lagi, apa yang ada di atasnya itu menyesuaikan dengan apa yang ada di akarnya. Maksudnya gimana? Oke gini, saya dulu S1 pertanian. Dan pertanian di bidang hortikultur. Jadi Anda bisa percaya ilmu saya di bidang ini karena saya S1 di situ. Walaupun nggak menjamin bahwa saya pernah paham tentang pertanian, tapi setidaknya saya pernah belajar. Oke, jadi gini. Dulu penelitian saya tentang manggis, dan manggis itu bisa jadi jangkauan tajuknya, tajuk itu ya ini, jangkauan daunnya. Jadi itu bisa jadi sekitar hampir 5 atau 6 meter. Atau bisa jadi 7 meter atau bahkan lebih. Jangkauan tajuknya itu, ujung ke ujung. Jadi kalau misalnya ada pohon, lalu pohonnya itu punya shade, punya bayangan. Nah, bayangan itu nutupin tanah. Nah, itu lingkarnya itu bisa sekitar 6-7 meter. Dan kita harus memupuk
tanaman tersebut. Bagaimana kita memupuk tanaman tersebut? Maka yang kita pelajari di dalam dunia pertanian adalah seberapa jauh akarnya di bawah yang nggak kelihatan itu perlambang daripada apa yang ada di daunnya. Jadi kalau daunnya sepanjang itu, kena ke tanah, maksudnya shadingnya itu kena ke tanah, seberapa jauh jangkauan daun, maka segitulah jauh jangkauan akar. Jadi kalau Anda mau lihat akarnya itu sampai di mana, mudah. Lihat aja jangkauan rantingnya sampai di mana. Daunnya sampai di mana. Dengan kata lain, kalau kita melihat tajuknya pendek, jangkauan daunnya pendek, jangkauan ranting dan daunnya pendek, maka akarnya juga pendek. Tapi kalau saya daunnya panjang, rantingnya panjang, berarti akarnya juga panjang. Sederhananya kayak gitu. Aplikasinya di mana? Aplikasinya di sini. Aplikasinya pada bonsai. Kalau Anda senang bonsai, pernah lihat bonsai, tanaman kecil yang cabi dan cute itu. Bonsai itu ketika mau ditanam, maka dia harus dicari dulu bibitnya dari mana. Di mana orang nyari bibit bonsai? Orang nyari bibit bonsai pasti di pegunungan. Nggak mungkin orang nyari bibit bonsai kalau misalnya dia ditanam di hutan. Jarang. Pasti di pegunungan atau tempat-tempat yang nggak ideal bagi tanaman untuk tumbuh. Kenapa? Begitu dia mendapati kondisi tidak ideal, maka tanaman akan menyesuaikan. Dia akan tumbuh di batu-batu biasanya. Dan ketika di batu-batu kondisinya tidak ideal dong. Kenapa? Karena batu-batu bukan tempat yang biasa alamiah untuk tanaman. Maka akarnya akan terhambat di situ. Maka ketika akarnya terhambat, atasnya pun akan terhambat. Maka jadilah dia bonsai. Maka ketika kita mau nanam bonsai, pastikan akarnya nggak numbuh. Pastikan akarnya kita bisa kendalikan. Karena kalau kita bisa kendalikan akarnya, kita bisa kendalikan tajuknya, kita bisa kendalikan atasnya. Maka pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah kalau Anda bisa mengendalikan yang tidak kelihatan, Anda bisa mengendalikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan hanyalah efek daripada yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu begitu kemudian jumlahnya, yang kelihatan begitu jumlahnya. Yang nggak kelihatan begitu luasnya, maka yang kelihatan juga begitu luasnya. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian. Apapun yang tidak kelihatan itu apapun yang kelihatan itu disupport daripada yang tidak kelihatan. Mirip-mirip dengan yang kedua. Tapi maksudnya adalah Allah memberikan sebuah perumpamaan tentang pohon. Maksudnya adalah ketika Anda mau nebang atasnya, seberapa kuat pun Anda tebang, selama Anda masih punya akar yang kuat, maka Anda bisa menumbuhkan apapun di atasnya. Berarti yang di atasnya itu disupport oleh yang bawah. Selama Anda beres dari yang bawah, Anda punya chance untuk membereskan yang atas. Tapi kalau Anda punya yang atas, Anda punya pencitraan, atasnya bagus, lalu kemudian batangnya bagus, daunnya bagus, tapi akarnya sudah bobrok, akarnya sudah rusak, tinggal nunggu waktu bahwa dia akan tumbang. Itu artinya adalah Anda cuma bisa melakukan ini secara bertahap. Kalau Anda tidak punya akar yang baik, jangan harap Anda bisa punya batang, Anda bisa punya cabang, Anda bisa punya buah. Kalaupun Anda punya semuanya itu, maka Anda sekedar mempercepat kematian Anda sendiri. Contoh, kalau di dunia pertanian ada yang namanya tabulam pot, tanaman buah dalam pot. Ibu-ibu yang senang pasti tahu tentang tabulam pot, tanaman buah dalam pot. Maksudnya apa? Maksudnya gini, orang tuh mau dapat mangga, mau dapat jeruk, mau dapat sawo, mau dapat apa lagi ya? Ya tanaman-tanaman buah semuanya. Tapi masih ada di dalam pot. Bagaimana caranya supaya dia bisa menghasilkan? Maka kita dalam tanda kutip kita bermain dengan alam. Kita coba untuk memberikan tambahan-tambahan yang tidak seharusnya. Nutrisinya ditambah. Ketika dia tumbuh lebih gede, lalu kemudian dikasih pasak, dikasih unen penahan supaya nggak jatuh. Karena kalau dibiarkan sendiri, dia nggak akan mungkin bisa berbuah. Dia harus disupport terus, harus disuntik terus, harus dikasih pencitraan terus, supaya dia bisa kayaknya benar, kayaknya baik. Tanpa ada akar yang kuat, mustahil kemudian ada buah yang bagus. Kalau ada buah yang bagus, cabang yang bagus, ranting yang bagus, tanpa ada kemudian akar yang bagus, itu pasti disuntik. Itu pasti doping. Itu pasti disupport. Itulah perumpamaan tentang pohon. Nah, bermodal dengan 3 ini, insya Allah kita akan bahas tentang bahasan-bahasan yang berikutnya tentang masalah keimanan. Karena ini sudah hampir 30 menit. Dan mohon maaf ini tiba-tiba cahaya hilang karena tiba-tiba mendung parah banget ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami. Dan ingat,
ketika kita mulai untuk mengkaji Islam, kita berdoa. Tadi kita lupa berdoa, tapi insya Allah saya yakin teman-teman sudah berdoa semuanya. Dan kita juga berdoa selama kajian dan setelah kajian, mudah-mudahan Allah memahamkan kepada kita tentang ilmu, dan Allah menjadikan ilmu kita ilmu yang produktif atau ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas semua kesalahan. Insya Allah nanti akan saya upload malam di YouTube. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyaksikan. Kalau yang nggak sempat menyaksikan sekarang, bisa langsung dirujuk untuk ke YouTube-nya. Dan jangan lupa, kalau teman-teman merasa ini ada manfaatnya, boleh untuk sharing kepada yang lain, boleh untuk diberitahu pada yang lain, biar pahala kita bisa berterusan. Karena setiap orang yang menunjukkan kebaikan pada orang yang lain, dia akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut daripada orang yang melakukan tanpa mengurangi orang yang melakukan tersebut. Billahi taufiq wal hidayah wa fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.